Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Maharani Gultom. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu cyber counseling, tujuan, dan saya akan memberikan contoh video dari cyber counseling. Jadi yang pertama, cyber counseling itu merupakan proses pemberian bantuan konseling kepada konselor. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari cyber counseling yaitu mempermudah proses pelaksanaan konseling, meningkatkan rasa keterbukaan diri. Jadi, konseling itu merasa lebih aman dan nyaman apabila dilakukan konseling secara online tanpa perlu bertatap muka secara langsung, serta mereka dapat meluapkan emosi mereka tanpa menunggu waktu yang lebih lama untuk dapat melakukan konseling lanjutan. Nah, cyber counseling ini bisa dilakukan melalui video conference, chatting, email, telepon, video call, dan lain-lain. Cyber counseling ini dapat menguntungkan bagi beberapa pihak. Tentunya selain kepada konselor juga menguntungkan kepada konseli yang memiliki sifat introvert atau sulit untuk terbuka kepada orang secara face to face. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari cyber counseling yaitu mempermudah proses konseling. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jika ada klien atau konseling yang rumahnya jauh dari tempat untuk melakukan konseling, mereka bisa melakukan konseling melalui cyber counseling seperti video conference, Zoom, Google Meet, chatting, email, telepon, chat anonymous, dan lain sebagainya. Lalu konseling bisa meningkatkan rasa keterbukaan diri. Mereka merasa lebih aman dan nyaman apabila melakukan konseling melalui online, jadi tanpa harus bertatap muka. Serta mereka dapat meluapkan emosi tanpa menunggu waktu yang lebih lama untuk dapat melakukan konseling lanjutan. Nah, cyber counseling itu sendiri dapat menguntungkan bagi beberapa pihak. Tentunya selain dari konseli dan konselor, kegiatan di ruang virtual ini dapat memberikan manfaat juga bagi para pembuat aplikasi atau media yang dapat menjadi perantara terhubungnya konseli dengan konselor dalam melakukan proses pemberian konseling. Karena hal ini dilakukan secara virtual maka juga sudah dapat dipastikan bahwasannya memerlukan media baik berupa aplikasi maupun website yang menjadi indikator atau aplikator penghubung kegiatan cyber counseling. Selamat pagi Bu, saya Teresia Liani Olga Klaudia yang kemarin menghubungi Ibu untuk konseling melalui WhatsApp. Ya, selamat pagi, Nak. Sebelumnya perkenalkan Ibu uh, Lydia Maharani dan di sini Ibu sebagai guru BK kamu. Oh ya, kamu ini yang kemarin menghubungi Ibu ya untuk melakukan kegiatan konseling. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk melakukan konseling dengan saya. Iya, sama-sama, Nak, karena itu juga merupakan tugas Ibu sebagai guru BK untuk membantu anak-anak Ibu yang sedang mengalami atau menghadapi suatu masalah. Nah, sebelumnya eh, Ibu mau tanya nih, kamu tahu nggak sih apa itu konseling atau sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Setahu saya konseling itu kegiatan memberi bantuan oleh konselor atau guru BK Bu. Ini pertama kali saya melakukan konseling. Iya, betul nggak? Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli untuk mengatasi masalah yang sedang atau pernah dialami oleh konseli. Nah, dalam konseling itu kita menganut tiga asas. Yang pertama itu keterbukaan, sukarelaan, dan kerahasiaan. Nah, di dalam kegiatan konseling kita hari ini, Ibu akan menganut asas kerahasiaan. Jadi, selama kamu menceritakan masalah kamu ke Ibu sebisa mungkin akan menjaga rahasia itu dan tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Jadi, Ibu mau tanya nih, masalah apa yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran kamu?
sulit untuk berkonsentrasi saat guru sedang menjelaskan. Bahkan UAS kemarin nilai saya menurun, Bu. Oh, waduh, kenapa bisa begitu ya? Padahal setelah Ibu lihat nih profil kamu dari wali kelas kamu, dari guru mata pelajaran, kamu ini termasuk anak yang pintar dan aktif di kelas, juga di organisasi. Nah, jadi Ibu mau tanya nih, apa sih sebenarnya penyebab semangat belajar kamu itu jadi menurun gitu? Akhir-akhir ini saya memang kecanduan bermain game online, Bu. Sehingga tugas saya tidak ada yang beres dan fokus fokus belajar saya juga jadi hilang. Maka dari itu saya merasa malu dengan teman-teman saya, Bu. Oh, oke, baik. Ibu mengerti. Jadi, kamu ini mengalami penurunan semangat belajar karena kamu mulai kecanduan game online dan akhirnya nilai-nilai kamu itu banyak yang menurun dan tidak maksimal. Sehingga kamu juga merasa minder dan malu untuk bergaul dengan teman-teman kamu. Begitu, nah? Bu, seperti itu. Saya lebih banyak di kelas daripada bermain dengan teman-teman saya karena minder dengan mereka yang prestasinya lebih baik dari saya. Saya juga sering melamun karena merasa tertinggal jauh dengan teman-teman saya, Bu. Oke, baik. Ibu sangat memahami bagaimana perasaanmu, nak. Tetapi, apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman kamu dan kamu menyendiri di kelas tidak mau bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman kamu yang lain, apakah itu membuat perasaan kamu lebih lega atau menjadi lebih buruk? Tentu saja tidak, Bu. Saya selalu merasa bersalah karena sudah menjauh dari mereka. Padahal ini semua salah saya yang tidak bisa menyeimbangi pelajaran di kelas karena saya lebih mementingkan bermain game online. Ya, baik, Ibu paham. Ibu sudah bisa nih menyimpulkan sekarang semua masalah yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran kamu dan menyebabkan nilai kamu pun menjadi tidak maksimal. Jadi, kamu kecanduan game online. Nah, karena kecanduan game online itu membuat nilai kamu tuh jadi turun, sehingga kamu tertinggal jauh dari teman-teman kamu yang eh, lebih dulu menguasai materi. Sedangkan kamu tuh masih tertinggal jauh dari mereka dan itu membuat nilai kamu jadi nggak maksimal ya. Padahal saya sudah mencoba untuk membagi waktu saya belajar dengan bermain online. Tapi hasilnya tetap sama, Bu. Setiap kali belajar, saya selalu terdistract dengan hal-hal kecil. Akhirnya saya tidak fokus belajar. Baik, Ibu mengerti perasaan kamu merasa tertinggal dengan teman-teman kamu. Nah, dari semua masalah yang tadi kamu ceritain nih ke Ibu, eh, apakah kamu benar-benar merasa kecewa dengan diri kamu sendiri? Iya, Bu, saya kecewa sekali dengan diri saya sendiri. Masalah ini terjadi karena kelalaian saya. Semua masalah ini benar-benar membuat saya terbebani, mengalami kesulitan dalam belajar, membuat saya takut akan masa depan, Bu. Saya juga takut tidak bisa bersosialisasi nantinya dalam dunia kerja. Maka dari itu, saya menghubungi Ibu untuk menceritakan masalah saya. Iya, memang sih Ibu tahu banget pengaruh gadget itu tuh sangat besar jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik dan bijak. Maka dari itu pentingnya untuk kita membuat skala prioritas. Nah, skala prioritas yang Ibu maksud di sini itu kamu mulai membuat atau mencatat kegiatan kamu dari yang penting sampai yang kurang penting. Misalnya kan kegiatan kamu yang paling penting itu kan sekolah, belajar. Nah, kamu membuat kegiatan itu di nomor satu. Sedangkan untuk yang bermain online kamu taruh di paling akhir gitu. Karena kan kalau main game online, bermain-main gitu kan kurang penting ya. Jadi saran ibu, kamu bisa membuat skala prioritas, kamu bisa bedain kegiatan mana yang menurut kamu lebih penting dan kurang penting gitu. Nah, terus jika kamu merasa sedih karena tertinggal dengan teman-teman kamu,
karena mereka lebih cepat belajar daripada kamu, kamu bisa loh minta tolong sama mereka untuk membantu kamu dalam menjelaskan materi pelajaran. Karena jika kamu nggak ngerti materi yang diajarin guru, terus kamu diem-diem aja nih, kamu nggak mau nanya ke teman, kamu nggak mau bertanya juga ke guru, itu kan eh, sama aja kamu nanti nggak bakal bisa berkembang, kamu bakal stuck di situ-situ aja. Terus eh, ibu juga mau nanya, tujuan kamu sekolah itu untuk belajar dan untuk kamu kan? Iya Bu, untuk bekal saya di masa depan nanti. Nah, untuk itu kamu harus memanfaatkan kesempatan yang ada, nak, karena tidak semua orang bisa merasakan sekolah seperti kamu saat ini. Tidak semua orang bisa merasakan fasilitas sekolah yang enak, mungkin seperti kamu saat ini. Bagaimana kalau ibu beri solusi seperti ini? Yang pertama, kamu harus mengurangi waktu bermain game online. Mulai belajar dengan rutin paling tidak 1 sampai 2 jam aja lah sehari. Kamu dengan begitu kan kalau kamu mengulang-ulang pelajaran, kamu bisa mengerti dengan 1 jam belajar aja tuh kamu bisa mengerti materi yang udah diajarin guru di sekolah. Kamu ulang lagi tuh di rumah kan. Kedua, kamu bisa tanya kepada guru atau teman jika ada materi yang belum kamu pahami. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kamu nggak mau bertanya, kamu nggak mau berusaha, percuma, kamu nggak akan berkembang, kamu akan sama seperti ini saja. Dan yang terakhir, selalu menyalurkan atau menebarkan kegiatan yang positif ke orang-orang di sekitarmu agar diri kamu tuh terbawa jadi positif juga. Nah, lingkungan pertemanan itu ngaruh banget sebenarnya buat kita. Kamu harus bisa memilih lingkungan pertemanan yang membawa kamu ke hal-hal yang positif, yang mendukung kamu untuk melakukan kegiatan yang produktif. Dan jika kamu bisa eh, mempunyai teman yang membawa kamu ke lingkungan yang positif, diri kamu sendiri tuh udah pasti terbawa juga jadi positif seperti mereka. Sebenarnya kamu itu juga boleh kalau misalnya sedih, kamu boleh menangis karena nilaimu menurun atau merasa tertinggal jauh dari teman-teman kamu. Kamu nggak bisa menyeimbangi prestasi-prestasi teman-teman kamu. Karena menangis itu merupakan hal yang wajar untuk meluapkan emosi saat kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kan lebih baik menangis daripada kita menyakiti diri kita sendiri, ya kan? Baik Bu, sekarang saya paham. Baik, menurut Ibu, untuk sampai di tahap ini, kamu bisa melewati masa-masa sulit kamu. Kamu itu sudah hebat, nak. Namun, alangkah lebih baik lagi jika kamu bisa melawan rasa malas kamu, kamu bisa mengurangi eh, bermain game online, kamu bisa rutin belajar. Bu percaya kamu bisa melewati masalah-masalah ini dan tidak akan tertinggal dengan teman-teman kamu lagi. Kamu bisa menyeimbangi prestasi teman-teman kamu. Dan Ibu yakin jika kamu memiliki niat dan tujuan, serta berusaha semaksimal mungkin, kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Saran dari Ibu dan nasihat dari Ibu, teruslah belajar dan lakukan kegiatan yang bisa menambah wawasan kamu, pengetahuan kamu, juga keterampilan diri kamu. Iya, mulai saat ini saya akan melakukan apa yang Ibu katakan, dan sekarang saya mengerti apa yang seharusnya saya lakukan, Bu. Baik, setelah kegiatan konseling hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena Ibu lihat kayaknya kamu ada masalah lagi deh. Nggak ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Tidak Bu. ada. Oke. Ya, terima kasih ya, Bu, karena Ibu mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya dan memberi solusi atas semua masalah-masalah saya. Ya, sama-sama, Nak. Ibu juga minta maaf ya jika selama konseling kita berlangsung ada perkataan atau perbuatan Ibu yang menyinggung kamu. Baik, Bu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.